fokusnya memang ke Pak Joko Widodo. Iya. Tapi penelitian itu kan nggak boleh langsung strike to the point. Saya ambil contoh samplingnya, termasuk ijazah Wapres ini. Jadi saya bersidang waktu itu untuk mendapatkan ijazah Wapres yang dipermasalahkan publik itu di KIP untuk tidak menyebarkan dokumen yang saya dapat dipakai materai. Itu pertama waktu itu. Jadi saya tidak mau. Saya tidak mau nanda tangan itu dan saya tuntut langsung ke KIP. Dan kedua adalah saya meminta surat keterangan yang bersumber dari Kemendikbudrismen. Surat keterangan itu daftar syarat-syarat dokumen yang diajukan oleh Gibran ke Kemendikbudrismen sehingga dapat surat penyetaraan tadi. Sobat EH sekalian, saksikan saya di channel Grand Cadas Sahabat Lively tentang lingkungan dan lain-lainnya tentu, karena saya bersahabat dengan mereka. Selamat menyaksikan. Mereka yang mengatakan atau meragukan ijazah Jokowi itu, mereka yang berbekal sebuah argumentasi yang adequate, yang lengkap, yang memadai. Iya. Dan mereka tuangkan itu dalam bentuk buku. Termasuk Rismon sebenarnya. Jadi buku sanggahan yang akan disiapkan Rismon sampai sekarang belum ada. Nggak bisa kita hitung, take it into account, nggak bisa. Ya kan? Yang kita bisa hitung adalah apa yang sudah dibuat. Nah yang sudah dibuat itu adalah ijazah Jokowi tidak ada. Kemudian Jokowi's White Paper, otak politik Jokowi oleh Dr. Tifa, itu yang sudah ada. Kenapa pula kemudian kita bersandarkan pada sesuatu yang belum ada? Jadi Rismon sudah, seperti dia mau nonton konser, sudah bilang, saya sudah nonton konser karena saya sudah sudah titip tempatnya. Tempatnya sudah saya pesan. Kan ini seperti dia memesan kesimpulan kan? Iya. Buku yang ke depan nanti kesimpulan saya Jokowi itu asli. Jadi nggak bisa berubah lagi gitu. Itu kan bukan sebuah metode ilmiah itu namanya ya. Oke, cukup. Oke, nah sekarang kita beranjak kepada Gibran. Kita tahu problem Gibran ini, kita baca saja Gibran Endgame karyanya Rismon Sianipar. Iya. Dan itu tidak salah. Nggak ada yang salah di Gibran Endgame itu. Yang dipersoalkan itu adalah ijazah Gibran yang tidak punya untuk level SMA-nya. Iya. Yang ada adalah surat keterangan penyetaraan. Tapi penyetaraan itu bukan bahasanya bukan penyetaraan misalnya bahwa UTS itu setara dengan SMA, bukan. Bahwa dia sudah menyelesaikan grade 12 UTS dan itu kemampuannya setara dengan ini. Jadi kemampuannya subjektif banget. Oh jadi kayak ijazah enggak ada? Bukan ijazahnya. Iya. Jadi ini adalah setara dengan hanya pernyataan bahwa setara. Setara kemampuannya. Kemampuannya setara. Bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya. Kemampuannya. Kemampuannya disetarakan. Kemampuannya disetarakan. Ini kalau kita mau jujur ini namanya surat keterangan yang sontoloyo benar. Masa kita minta penyetaraan ijazah lalu kemudian bukan ijazahnya yang disetarakan, tetapi kemampuannya. Ini kemampuannya disetarakan. Iya, kan relatif banget namanya. Iya. Nanti kalau ada datang orang dengan hal yang sama, ini kemampuan dia belum cukup setara. Jadi nggak bisa kita menyetarakan kemampuan, karena kemampuan itu relatif banget. Yang bisa disetarakan itu dokumen. Ijazah yang diperoleh kan, sertifikat ini sama sertifikat ini disetarakan. Oh ini setara ini. Bukan dia pernah kelas 12 UTS lalu kemampuannya setara dengan lulusan SMA, SMK, konsentrasi manajemen dan keuangan. Itu namanya sontoloyo. Dikatakan setara itu SMK dengan SMU misalnya. Iya dokumennya. Dokumen yang dia peroleh. Dia peroleh sertifikat sama di sini setara. Mungkin menterinya barangkali sudah tes.
Dan kemudian itu dipakai pula untuk pilpres ya kan? Itulah. Dokumen yang untuk wali kota itu. Oke, saya tanya ke Bung Bonatua ya, karena kita seru ini. Apa yang Anda dapatkan itu? Jadi itu kan dalam rangkaian penelitian saya Bang ya. Iya. Penelitian saya juga fokusnya memang ke Pak Joko Widodo. Iya. Tapi penelitian itu kan nggak boleh langsung strike to the point. Saya ambil contoh samplingnya. Iya. Permasalahan yang ada saat itu yaitu ya termasuk ijazah wapres ini. Jadi saya bersidang waktu itu untuk mendapatkan ijazah wapres yang dipermasalahkan publik itu di KIP. Terakhir itu dikabulkan ya. Tuntutan saya waktu itu, petitum saya pertama adalah supaya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu tidak membuat kebijakan, membuat peraturan agar para pemohon informasi menandatangani dokumen fakta untuk tidak menyebarkan dokumen yang saya dapat. Iya. Dipakai materai. Itu pertama waktu itu. Jadi saya tidak mau. Saya tidak mau nantangan itu dan saya tuntut langsung ke KIP. Dan kedua adalah saya meminta surat keterangan yang bersumber dari Kemendikbudrismen, surat keterangan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah daftar riwayat daftar syarat-syarat dokumen yang diajukan oleh Gibran ke Kemendikbudrismen sehingga dapat surat penyetaraan tadi. Nah, syukurnya itu dikabulkan semua oleh KIP, Majelis KIP dan Kemendikbudrismen tidak melakukan banding. Oke, enggak seperti UGM. Tidak seperti itu. Saya nggak tahu tuh. Kalau ke saya Bang, itu mulus-mulus saja kayaknya. Iya. Karena saya ancam kan. Iya. Kalau saya begitu dibuat putusan, kan saya bilang langsung, jangan publik melawan publik. Uang publik jangan dipakai untuk melawan publik. Iya. Kalau mereka naik petun, saya sebenarnya menunggu. Saya akan buka donasi publik untuk membantu saya dan membayar Kemendikbudrismen untuk mengikuti perkara ini. Iya. Orang pajak kita kok menghidupi mereka. Seharusnya trik seperti itu diikutin Bon Jowi sekarang ya. Iya. Supaya mereka sadar, UGM juga lu dari APBN bukan dari mahasiswa. Iya. Itu uang publik. Jangan publik mau kan mereka pakai pengacara sekarang. Iya. Itu uang publik, bukan walaupun katanya misalnya pengacaranya gratis misalnya ya. Tapi kan ongkos. Nah, ongkosnya. Nah, PNS di situ kan disuruh juga. Iya. Ngeprint-ngeprintnya emang nggak biaya. Iya. Pertanggungjawabannya itu kan publik. Oke, yang didapatkan apa dari Dikdasmen itu? Pertama, Kemendikbudrismen nggak boleh lagi mensyaratkan permohonan informasi wajib menandatangani surat pernyataan, tidak boleh memberikan ke pihak lain informasi yang didapat. Itu bermaterai. Oke. Itu tidak boleh lagi. Yang kedua saya dikasih surat keterangan asli. Soal yang disetarakan kemampuan itu. Iya. Selama ini kan yang beredar yang dari KPU kan. KPU. Bawa nggak bro? Enggak, kebetulan. Enggak ya bawa. Kebetulan itu ada di bangku, bisa dilihat nanti di medsosku udah banyak itu. Oke. Lengkap tuh semua yang didapat. Itu lengkap yang ditandatangani 2018 ya, 2019 ya, kalau nggak salah. Iya. Dan yang ketiga itu adalah seluruh dokumen penunjang sehingga mendapatkan keterangan itu. Iya. Nah, di situ ada termasuk paspor apa segala. Iya. Nah, saya hanya minta listnya. Karena memang kan berapa list? Ada 8. Oh 8, Iya. tapi bukan fisiknya ya, bukan kopinya ya, tapi listnya doang. Iya, tapi ya kalau mau daftarnya ya. Kalau publik mau meminta itu ya silakan. Saya itu bisa, seharusnya bisa. Cuma saya kebetulan nggak punya kepentingan ke situ. Pertanyaan saya adalah di dalam dokumen itu ada nggak sertifikat atau diploma? Ada. Apa diplomanya? Nggak dikasih tahu, cuman ada filenya, checklist. Apa? Ada dokumen sertifikat checklist, berarti udah dikasih. Itu kan semacam ini Bang, semacam folder-folder isi-isian. Ya kalau kita kursus dapat sertifikat pasti. Ya betul. Nah, silakan, kita kan publik. Kita ini penguasa loh. Iya, Pemilik mandat republik ini publik. Ya kalau memang kita merasa ini perlu ya mintakan. Oke. Informasi itu kan hak Bang ya, bukan kewajiban. Iya. Artinya kalau orang nggak mau melakukan haknya silahkan. Tapi kalau pingin haknya dia gunakan ya minta. Jangan takut untuk itu. Silahkan. Saya udah kasih pintu jalan di medsos saya. Ada 8 item. Ya minta satu-satu nggak masalah. Tapi hari ini bro kelihatannya lebih sehat, lebih gemuk, lebih segar gitu. Bener? Ya. Ya? Sudah mulai teratur. Sudah mulai teratur ya. Buku ini kan
mengandung tingkat stresor tinggi. Oke, udah selesai ya. Udah selesai dan semua yang saya kerjakan termasuk tadi yang Abang tanyakan ada di sini semua. Oke. Karena beliau jadi pembanding. Oke, karena itu belilah buku ini ya. Jadi kalau kita mengkampanyekan sesuatu tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan, tak enak kan. Oke, belilah buku ini ya. Ini. Iya. Nanti saatnya ya menurut saya kita perlu bro, saya tanya tapi bro presentasi tuh file-filenya. Kita ada tempat tuh di daerah Kebayoran Baru. Jadi nanti presentasi itu keren tuh di Keren Cadas podcast by Refli Harun. Oh, itu yang bagus itu Bang. Itu nanti dipresentasikan nih, saya tunjukkan ya ininya. Anggap aja kita lagi main-main ini. Padahal walaupun serius ini. Bukan main-main ini, nggak ada. Oke, ini ya misalnya ini. Oke, kita coba misalnya gini. Nah, jadi kita nanti kalau misalnya dengan presentasi benar, itu orang kan lebih ngeh gitu loh. Iya. Tidak hanya bicara doang. Nih tempat kita yang baru nih. Nih. Kemarin kita sudah undang Jumhur Hidayat ya. Tapi belum live ya? Di sana tidak live. Karena kalau kita live nggak ada bedanya dengan sini kan. Di sana kan kita berusaha membuat sebaik-baik dan sebagus-bagusnya. Ya. Ini ruangannya tuh. Ini sama Jumhur. Kayaknya sudah di ini kemarin ditayangkan di ini. Apanya? Bang Refli memperkenalkan. Oh iya. Nih. Wah, cakep. Cakep kan? Oke, keren. Jadi ini nanti bisa untuk ini presentasi kan? Iya. Kita tunjukkan ceker. Seharusnya begitu Bang. Kalau kayak aku lebih nyaman justru begitu. Ya, tapi kan bro nggak pesan. Kalau gitu? Iya, kalau bro pesan aku mau presentasi. Kita sebenarnya di sini juga ada TV kan? Kita tinggal pindahkan TV ke sini kan? Udah jeger-jeger di situ ada laptop kan? Bisa ini presentasi. Coba kita lihat tuh. TV-nya bisa di sini nggak ya? Bisa kan? Ya kan TV-nya cukup ya. Nah, lain kali itu karena memang RH belum pernah kan seperti itu. Iya. Belum pernah. Itu malah kita nanti bisa ini kan, bisa supaya bukti-bukti bisa ditampilkan. Bisa, publik langsung dapat secara visual. Iya. Seperti Jadi itu. nggak sekedar ngomong aja. Iya. Karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ijazah Jokowi ini yang publik tuh lupa. Kita lupa memvisualisasikan terus-menerus. Iya. Sebagai contoh tadi yang menarik adalah yang gambar foto SMA itu. Kalau dia dituakan 53 tahun seperti Presiden Jokowi pertama kali jadi presiden 53 tahun kan. Itu beda sekali gambarnya. Kalau dipakai AI kan beda sekali. Nah, itu kan salah satu petunjuk lah ya, bukan sesuatu yang final, tapi paling tidak petunjuknya. Ini kalau orang ini tua 53 tahun ya kayak begini mukanya, bukan seperti Jokowi sekarang begitu. Oke. Lalu apa yang bro temukan soal Gibran itu? Hanya sekedar informasi aja atau sebuah indikasi? Kebetulan kan aku ini hanya studi kasus pembanding saja, nggak fokus sampai ke ijazah Pak Joko Widodo ya. Jadi aku hanya memperoleh data saja, cari data. Waktu itu memang juga ada, harus aku di-trigger dikit sama aksi-aksi RRT yang main-main ke Kemendasmen ya. Jadi kan mereka mau minta itu aslinya. Cuman aku tawarkan suatu pemikiran baru, meminta itu aku jalur KIP. Dan kubuktikan. Jadi aku hanya membuktikan proof of concept bahwa permintaan seperti itu sebaiknya melalui ditempuh jalur undang-undang KIP. Enggak, sebenarnya bukan. Kita sama. Kita mau ke KIP juga. Tapi pada waktu itu respon yang kerjain sendiri lewat waktu. Udah waktu itu memang respon jadi berpendapat minta nasihatku dan diminta dan waktu itu dan lewat waktu itu sebenarnya gini tuh aku tahu percis. Jadi pas dia sidang aku kan sidang jam 11-nya, dia jam 10-nya. Hakimnya cerita majelisnya mereka sudah lewat waktu tapi sebenarnya nggak masalah. Nah, cuman waktu itu memang sedikit ini ya, karena mungkin majelisnya tahu aku nanti di sidang dan keputusannya dipenuhi. Ngapain juga kan gitu kan. Dan hakimnya cerita waktu itu majelisnya. Aku saksikan ini
Ini loh, ini yang kalian minta itu sama yang diminta pemohon sebelumnya, aku. Dan ada bapak itu ada di situ katanya kan. Kalau nanti ini dipenuhi, ya kalian percuma juga minta. Udah pasti otomatis kami penuhi seperti disinggung seperti kasus Bon Jovi katanya. Oke, Bung, nanti kita ke tempat biasa kita rapat, nanti kita panggil wartawan, kita press conference. Boleh ya. Iya. Untuk press conference mengenai buku ini. Iya. Ya. Oke. Wah, enak kan sama RH? Dia jualan, kita fasilitasi. Tapi kan kita mencari kebenaran kan, yang paling penting kan itu. Mau ditambahkan apa lagi? Soal Gibran ini. Ada rencana menggugat juga, enggak? Ada rencana. Ya. Jadi tapi bukan Gibrannya kita mau gugat. Ini pelaksana pemilu. Ya, supaya tidak menerima lagi dokumen-dokumen yang tidak sah. Seperti Bang Replu hari FH tadi mengatakan bahwa hanya pernyataan bahwa setara, tidak ada pembanding. Jadi harus yang legal yang digunakan. Agar berikutnya tidak terjadi hal seperti itu. Misalnya tahun 29, kalau Gibran masih ingin mencalonkan wakil presiden atau presiden, harus membuktikan surat kursusnya yang setara dengan SMA. Ya, jangan hanya keterangan, jadi harus dilampirkan bahwa ini dan itu dipublikasikan ke umum supaya kita tahu semua, supaya masyarakat tidak curiga. Aja seperti itu. Ya, intinya adalah problem itu kan bisa akan terulang karena Gibran bisa jadi nyalon lagi. Kenapa? Karena kalau ini berlarut-larut terus, ekonomi kita semakin ambruk. Sekarang nilai dolar sudah 18.500. Dolar 17.000. 17.000. Ada yang mengatakan juga 18. Seperti itu. Seperti gugatan saya dulu di Pengadilan Sleman, itu saya mengatakan bahwa dolar akan loncat. Pengaruh ijazah ya. Kalau ini tidak dibereskan. Dan hari ini sudah terbukti bahwa dolar kita sampai 17.500. Kalau di pasar bebas sudah 18.000. Ya seperti itu. Iya, jadi kita sebagai warga negara harus mengawasi pelaksanaan baik pileg maupun pilpres. Iya, jadi harus kita setiap calon kita harus waspadai, kita harus verifikasi. Jadi KPU harus mempublikasikan nanti itu, karena ini sudah pengalaman yang terjadi yang menjadi ribut di negeri kita ini. Ada demikian. Oke, saya ingin ke Bung Bonatua ya. Anda punya potensi belok nggak? Nah ini jangan sampai kemudian tiba-tiba ada jangan sampai membelok lagi. Ada edisi revisinya, ijazah Jokowi ada. Sudah muncul. Jadi tidaknya dicoret ada. Nanti dia bilang waktu itu saya keliru gitu. Saya keliru. Sebenarnya ada. Tapi ada satu, karena ini beloknya lebih gampang daripada Rismon. Atau salah tulis. Iya, bukan. Kalau Rismon aja yang bisa belok 180 derajat, ini kan gampang aja kan soal penelusuran ini kan. Iya. Nanti Bung Bonate bilang, "Oh, saya waktu itu saya hilap, ternyata ada." Ya, kan misalnya katakanlah ada 5 jalan penelusuran, memang 4 nggak ada ujungnya. Tapi 1 itu sebenarnya ada ujungnya. Cuman pada waktu itu saya tidak menggalinya lebih lanjut. Tapi kalau saya gali lebih lanjut, itu datang juga ujungnya ke ijazah yang di Polda Metro Jaya. Kalau Rismon tadinya mengatakan bahwa 1.000 triliun palsu, 11.000 triliun. 11.000 triliun ya Palsu. Sekarang kan dia mengatakan 100% asli. Berarti masih banyak palsunya karena baru 100%. Mestinya 11.000 triliun juga asli. Iya. Oke. Kalau aku jawab ya. Iya, jawab dong. Jadi sederhana sih Bang. Judul ijazah bukunya ini kan ada tidak ada. Iya. Berarti kalau membelot itu mungkin maksudnya ya bisa aja kalau jadi ada. Iya. Ya kan? Iya. Udah pasti nggak mungkin dong, pasti gugur dong ini kan. Iya. Kalau tiba-tiba ada. Iya. Jadi pertanyaannya bukan di situ sebenarnya. Apa kalau pertanyaannya? ada, kenapa ada? Oke. Karena yang kuteliti itu tahun 2005 sampai 2025. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa ada? Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Makanya tadi aku bilang, buku ini akan menjadi judul berubah kalau tiba-tiba ada dan diautentikasi oleh Andri. Tentunya diautentikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan karena pernyataan sepihak.
Jadi yes, aku bisa berubah menjadi buku ini menjadi katakanlah menjadi sebuah kembali menjadi hipotesis kalau ternyata ada tiba-tiba ditunjukkan tadi tuh di buku ini juga disebut bahwa upaya kita ini kan kalau dia ternyata sudah belum diautentikasi tiba-tiba sudah berarti ini menjadi gugur hipotesisnya. Kita tunggu saja. Kalaupun misalnya Polda menunjukkan di Polda ditunjukkan di pengadilan, ini buku ini masih tetap berjalan. Aku masih bersekuku. Upaya hukum, upaya UGM itu tidak menjawab buku ini. Kenapa? Ini undang-undang, aku berbicara undang-undang kearsipan. Kalau dia menjawabnya dengan undang-undang KUHP, undang-undang pidana macam segala, enggak. Sorry, ini buku ini masih tetap ada sampai dibuktikan autentikasinya, sampai aku bisa punya alasan menghilangkan kalimat belum diautentikasi ini. Itu Bang. Jadi ini pendekatan yang berbeda ya, bukan pendekatan pidana, tapi pendekatan kearsipan. Jadi berdasarkan kearsipan, nggak ada arsipnya itu yang sudah diautentifikasi kan, gitu ya. Malah hilang. Jadi bagaimana kita kemudian mau percaya kepada file-file yang diberikan KPU itu? Karena belum diautentifikasi. Kalau saya mengatakan itu palsu semua kalau menurut pendekatan Roy Suryo, karena dia sudah meneliti subjek itu ya. Kalau dokumen yang dikeluarkan atau diupload Dian Sandi dan itu yang menjadi basis orang melakukan penelitian, maka itu bagi Roy Suryo 99,9% palsu. Dan ternyata ketika dokumen itu dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember, itu juga fotonya. Kan dia nggak bisa ngasih foto kan, tapi kalau watermark, emboss apa-apa itu dia bisa adakan. Tapi foto nggak mungkin diganti tiba-tiba foto lain kan. Karena kalau foto lain berarti batal semua yang KPU itu kan. Merasa nggak bahwa KPU berusaha melindungi awalnya nggak mau membuka ini? Ya terasa kan? Kita aja dipersulit. Boleh bilang kan dipersulit secara kebijakan. Itulah kita mau lakukan gugatan PMH karena kita merasa dipersulit. Dan kami juga minta kepada seluruh hakim di Indonesia supaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ayat pasal 10 ayat 1 bahwa tidak boleh menolak perkara apapun alasannya. Ya harus diperiksa, diadili. Tidak seperti kemarin di PT Tun. Kemarin PT Tun atau PT Tun. Petun, ya. Petun kan, bukan Petitun kan, Petun ya. Petun Jakarta. Ya tiba-tiba muncul mengatakan bahwa ini tidak bisa, sudah lewat. Kemudian minimal diproses dulu. Diproses dulu. Baru kemudian di NO ya kan. Kalau dikatakan sudah lewat, kan tidak ada bukti. Kan harus melihat dulu dokumennya apa, yang mana dipersoalkan. Sudah itu dilihat juga petitumnya jangan-jangan masih berguna kan. Tergugat juga tidak ada, sedianya ditunda dulu karena tergugat tidak ada dan hakimnya mestinya 3 bukan 1 orang. Kan begitu. Dan ketuanya pula langsung kita ya. Jadi begitu acaranya. Hakimnya jangan-jangan sudah di-calling jangan-jangan. Takutnya seperti itu. Hanya seperti itu. Oke, kita ada kebutuhan untuk bergerak ya kan. Karena itu saya pengen closing statement dari Bro Komardin dulu dan kemudian dari Bung Bonatua. Silakan Bung Komardin dulu. Ya, saya punya statement menyampaikan bahwa penegak hukum itu harus komitmen menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang. Kenapa kalau tidak dilakukan seperti itu, ya negara kita bisa hancur. Ya tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tidak ada lagi. Dan ini sangat berbahaya. Saya kira itu saja. Oke, silakan Bung Bonatua. Sebenarnya buku ini ada menceritakan gambaran ke depannya tentang kondisi Indonesia yang darurat, ijazah palsu. Terbaru itu adalah Menteri Kesehatan dilaporkan karena menggunakan gelar palsu, which is itu artinya kan ijazah juga kan, karena di ijazah itu kan ada gelar kan. Nah, berarti biar diklarifikasi dia dianggap menggunakan insinyur, padahal dokter Andes. Cuma
dia mengatakan tidak pernah menggunakan gelar. Walaupun sebenarnya orang kan menemukan dokumen di mana dia barangkali menulis insinyur atau mengaku insinyur atau membiarkan orang menulis insinyur mungkin. Iya. Oke, silakan. Terus ada lagi wakil gubernur dari Bangka Belitung. Riau kalau salah. Bangka Belitung ya? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Terus ada beberapa pengacara. Ya. Nah, sebelum itu aku juga selaku peneliti menemukan ini dulu banyak di dunia konstruksi menggunakan ijazah palsu untuk mendapat sertifikasi konstruksi. Jadi boleh ku bilang Indonesia itu berdasarkan penelitianku ini ke pramuka, ya berdasarkan penelitianku penggunaan bagaimana ijazah palsu ini dikeluarkan oleh lembaga resmi, maka Indonesia itu berada kondisi darurat ijazah palsu. Oke. Nah, jadi kuharap Bang buku ini bisa menyadarkan pemerintah merubah sistem pendidikannya, sistem verifikasi dan klarifikasinya, bahkan sistem kearsipan autentikasinya. Gitu, Bang. Oke, nanti kita akan ramekan lagi ya buku ini. Belum pernah press conference dengan buku ini, belum pernah ya? Kemarin soft launching dengan Mas Roy lah di UI. Oh di UI, oke. Tapi nanti kita undang media untuk meramaikan. Nah boleh itu Bang. Ya, untuk hari ini ya. Nanti setelah kita diskusikan apa saja. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Nanti saksikan Bung Bonatua nanti akan bicara ini kepada media. Tidak hanya ke RH Channel, tetapi ini RH Channel juga bisa dijadikan referensi. Sebelumnya Bung Bonatua juga sudah wawancara dengan saya dan dipuji padat, ya, padat alurnya, tidak ada waste-nya, karena beliau memang betul-betul melakukan penelitian secara ketat. Nah, kalau kita bicara penelitian secara ketat ini soalnya judgement dari ahli, expert, ya kan, orang yang juga berkecimpung di dunia akademik. Bukan dikriminalkan. Kalau misalnya dianggap wah ini Anda kurang ketat pada bagian tertentu, itu kan penilaian akademik judgment. Jangan kemudian pakai hukum dilaporkan. Ini ada juga nih termul-termul yang sudah mengatakan jangan hoak ya, masa calon presiden nggak ada ijazah, tolong tangkap orang ini bikin rusuh. Inilah otak-otak termul ini ya kan. Nah, oke. Mudah-mudahan kita nanti segera jumpa lagi. Makasih atas perhatian sobat era sekalian, dan jangan lupa saksikan new RH Podcast call Keren Cadas Podcast by Refli Harun. Nah, itu nanti tamu pertama kita Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Kita bicara tentang profil dia, kemudian bicara tentang pekerjaannya dan achievementnya, prestasinya. Kalau ada legasinya juga. Nah, pada saatnya nanti yang akan hadir di situ yang pernah dipenjara sama Jokowi ya? Iya, yang pernah dipenjara pada Jokowi dan Pak Harto juga dulu. Penjara di zaman Pak Harto, zaman Jokowi, tapi zaman SBY dan zaman Prabowo dia mendapatkan jabatan menteri atau setingkat menteri. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, saya ada podcast baru, Keren Cadas Podcast by Refli Harun. Apa bedanya dengan podcast-podcast sebelumnya? Beda. Gambarnya, suasananya, tamu-tamunya, dan lain sebagainya. Jadi kalau selama ini RH Channel dikenal sebagai channel oposisi, dan tamu-tamunya barangkali dalam satu arus yang seperti itu. Tapi sekarang jauh lebih bervariasi. Karena memang Keren Cadas Podcast ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang genuine, sesungguhnya, sebenarnya, baik dalam pemerintahan tokohnya maupun di luar pemerintahan. Pokoknya siapapun yang memang punya kapasitas, punya achievement, punya legacy, kita undang ke sini. Bahkan bukan tidak mungkin, suatu saat kita undang juga Presiden Prabowo ke sini. Nah, sebelum Presiden Prabowo, menteri-menterinya kita undang, wakil menterinya kita undang, barangkali juga kepala-kepala badan, tapi tidak lupa juga orang-orang di luar pemerintahan. Don't miss it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.